Ada semua PDF-nya tak? Rencana mau dibagikan bukunya, belum selesai dicetak. Palingan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Taib. Dan ilmu bahasa Arab itu kita belajarnya tergantung apa tujuannya. Jadi kalau tujuannya untuk bercakap, maka ada ilmunya tersendiri. Kalau tujuannya untuk baca kitab, lain lagi pembahasannya. Jelas ya? Namun yang namanya ilmu bahasa Arab itu ada banyak bentuknya. Ada namanya ilmu saraf, kemudian ada nahwu, kemudian ada balaghah. Ya, banyak lagi kecuali dari tiga ini. Namun biasanya kalau orang belajar itu cuman fokus pada tiga. Dan dari tiga ini itu ada dua yang selalu dibutuhkan. Selalu dibutuhkan. Ada saraf dan ada nahwu. Orang mau bercakap harus paham sarafnya. Orang mau baca kitab harus paham juga sarafnya. Orang mau bercakap tidak paham nahwunya, tidak jadi masalah jika kadang. Jelas ya? Tapi yang paling penting dua hal ini harus dipahami kalau kita mau bisa bahasa Arab. Itu dulu ya. Terus apa pentingnya kita belajar bahasa Arab ini? Ya, tentunya supaya kita bisa paham Al-Quran dan Sunnah. Karena orang kalau belajar bahasa Arab tujuannya pasti ke sana, untuk paham Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang paham bahasa Arab ketika dia baca Al-Quran itu beda sama orang yang tidak paham. Jelas ya? Beda sama orang yang tidak mengerti. Ya, saya berikan contoh. Kita kadang baca di surah Yusuf, ya, disebutkan ketika Nabi Yusuf dipanggil keluar lewat di hadapan wanita, banyak wanita dah, karena kan sempat diajak berzina. Nabi Yusuf sempat diajak berzina, ya, sama istri Al-Aziz, tapi menolak, ya. Maka digosipilah istri Al-Aziz tadi
Ya, turawidu fataha. Ini kenapa ada sudah bersuami dia menggoda lagi anak mudanya. Paham maksudnya? Akhirnya dipanggil itu semua perempuan yang gosip. Disediakan pisau, disediakan makanan. Maka Nabi Yusuf disuruh keluar. Kemudian dikatakan apa? Wa qatta'na aydiyahunna. Ya. Pakai bahasa qatta'. Apa namanya ini? Ada tasydidnya. Jelas ya? Kalau hilang tasydidnya bacanya apa? Qata'na. Paham ya? Ini dibaca qata'na. Ini tidak sembarangan ini. Ini tasydidnya. Iya. Kenapa? Apa bedanya kalau ditasydid sama tidak? Di situ perannya ilmu sharaf. Ilmu sharaf. Apa maksudnya? Ya, saya ini pendahuluan ya. Jadi jangan mau dicatat dulu, oh kalau begini, enggak. Nah, maksudnya yang mana lebih banyak hurufnya? Bertasydid atau tidak? Bertasydid tentunya. Ya, qata. Mana lebih banyak? Huruf bertasydid. Karena bertasydid itu dihitung 2. Ya. Nah, di sini orang kalau belajar bahasa Arab dia akan mengerti tambahan huruf. Ya, tambahan huruf itu sama dengan tambahan makna. Saya beri contoh di sini, kotok ya sama kotok. Kan ini lebih banyak hurufnya kan? Kalau kotok memotong, bertambah hurufnya berarti memotongnya bukan sekali. Paham? Tapi memotong-motong. Tahu bedanya? Jadi dikatakan perempuan itu qata'na aydiyahunna, mereka memotong tangan-tangannya. Kalau cari di Al-Quran biasa terjemahannya memotong. Ya, memotong. Qata'na aydiyahunna, mereka memotong tangan-tangannya. Tapi sebenarnya bukan memotong. Yang benarnya apa? Memotong-motong. Paham ini? Itu satu. Jadi kalau kita tidak paham bahasa Arab, tidak paham ini yang begini. Jelas ya? Sama lagi qaruba. Ya. Qaruba. Apa artinya qaruba? Ini dekat. Qaruba artinya dekat. Ya. Kalau kiamat dekat ditambah tak. Ya, nanti juga akan dipelajari ini kenapa ditambah tak. Qarubat as-sa'ah. Jelas ya? As-sa'ah artinya hari kiamat. Sekarang kalau kita lihat di surah Al-Qamar, apa awal ayatnya? Iqtarabah. Ya. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabat as-sa'atu. Asalnya begini, cuma dikasih supaya bisa dibaca. Nah sekarang ini iqtarabat sama qaruba sama artinya dekat. Kiamat dekat, kiamat dekat. Paham? Tapi mana lebih banyak hurufnya? Qarubat atau ini? Iqtarabat. Iqtarabat. Nah ini orang kalau sudah belajar bahasa Arab, nah ini tambahan huruf sama dengan tambahan makna.
artinya ini bukan sekedar dekat, tapi sangat dekat. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, hari kiamat sudah sangat dekat dan bulan terbelah. Ya kan? Itu kalau belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak ditahu ini. Tidak ada juga itu Ustaz, kadang mau jelaskan pasti dia terjemah hari kiamat telah dekat. Tidak mungkin dia mau terjemah lagi, oh ini lebih banyak hurufnya, maknanya begini. Paham tak? Pernah kajian begitu? Enggak tak? Ya. Ini tidak didapat kecuali kita belajar bahasa Arabnya. Ya, demikian juga saya berikan contoh lagi. Seperti kalau kita baca ayat di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah bari'un minal musyrikina wa rasuluh di surah apa itu? Di At-Taubah ayat 3. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'un. Ya. Annallaha bari'un, sesungguhnya Allah berlepas diri minal musyrikin, wa rasulahu. Nah, ini kalau kita baca ayat wa rasuluhu, ya, wa rasuluhu. Kalau kita baca ayat seperti ini, siapa yang berlepas diri di sini? Allah. Allah bari, berlepas diri. Ya, tidak mau lagi menolong, tidak mau lagi mempedulikan orang-orang siapa? Orang-orang musyrik. Ya, Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Ini kita kalau tidak belajar bahasa Arab menasesatkan ke orang. Lihat Rasulmu, Allah berlepas diri darinya. Ya enggak? Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan Rasulnya. Paham maksudnya? Jadi Allah tidak akan menolong kaum musyrikin dan Rasulnya kalau kita tidak belajar dah. Tapi kalau kita sudah belajar ini bahasa Arab, ini kita perhatikan. Ini harakatnya apa? Dhammah. Ini harakatnya apa? Dhammah juga, sama dhammah tuh. Ini yang berlepas diri Allah. Ini dhammah, berarti Rasulnya juga ikut ke sini. Jadi bukan Rasulnya ditinggalkan oleh Allah. Jadi bukan Rasul ditinggalkan oleh Allah, tapi Rasul sama seperti Allah. Kenapa? Berlepas diri dari kaum musyrikin. Paham ya? Kapan kita baca rasulihi, itu bahaya. Jadi itu namanya kita membaca Allah berlepas diri dari Rasulnya, meninggalkan Rasulnya. Makanya ini kalau kita tidak belajar bahasa Arab, ini orang akan bawa terjemahan ini. Lihat, Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan Rasulnya. Ngerti maksudnya? Ya, ternyata kalau kita sudah belajar, oh ini dhammah, ini juga sama-sama dhammah. Allah berlepas diri, ini juga berarti berlepas diri karena harakatnya sama. Paham ya? Mulai paham? Itu kalau belajar orang bahasa Arab. Jelas ya? Nah, dan satu lagi, ini yang paling banyak menyesatkan orang dalam akidah. Ya, seperti di ayat kallamallahu
kallamallahu Musa. Kalau orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan sejenisnya, ini dia akan terjemah Musa berbicara kepada Allah. Jelas ya? Dia bilang apa? Musa berbicara kepada Allah. Kalau ahlu sunnah sebaliknya, ya, Allah berbicara kepada Musa. Apa bedanya kalau dibaca begini dan begitu? Ya, kalau kita bilang di sini Musa yang berbicara kepada Allah, berarti Allah tidak bisa berbicara. Allah itu bisu. Paham ya? Iya. Adapun kalau kita bilang Allah berbicara kepada Musa, berarti Allah bisa berbicara dan pasti bisa. Makanya ada Al-Qur'an. Tidak mungkin ada Al-Qur'an kemudian Allah tidak bisa berbicara. Nah, sekarang dari mana kita tahu ini ji? Dari harokat. Apa harokatnya Allah? Dhammah. Berarti dia yang ngomong, pelakunya begitu. Ya. Ketika disebutkan berbicara, nah kita cari siapa yang berbicara, cari ini harokat dhammah. Ini harokatnya apa? Dhammah. Berarti yang berbicara adalah Allah. Jelas ya? Kapan kita ganti Allah, berarti lain lagi. Itu menyesatkan lagi. Ya. Dipahami? Jadi dalam bahasa Arab kenapa sangat penting? Karena yang begini-begini nih, ini kadang dijadikan dalil oleh ahlul bid'ah kalau kita tidak pahami. Jelas ya? Dan para sahabat itu juga memahami Al-Quran. Caranya lewat apa? Terjemahan atau langsung bahasa Arab? Langsung pakai bahasa Arab. Jelas ya? Langsung pakai bahasa Arab. Makanya mereka lebih paham tentang Al-Quran. Ya, dan Al-Quran juga di zamannya sahabat itu beda seperti kita. Kalau kita sudah ada nih harokat-harokatnya, ada fathahnya, ada kasrahnya, ada dhammahnya. Ya, sama yang lain sudah ada titik-titiknya. Ini musyrikin ada 3 titiknya, ini 2 titiknya, ini 1. Ya, kalau dulu tidak ada, cuma begini. Tidak pakai titik, tidak pakai harokat. Dan mereka bisa paham ini. Jelas ya? Karena mereka paling paham itu tentang Al-Quran. Jadi ini bedanya kita dari para sahabat. Dari situ memang sudah beda. Kenapa kualitas umat belakangan sama para sahabat beda? Dari sini sudah beda. Jelas ya? Mereka ilmunya terhadap bahasa Arab itu lebih besar. Itu membedakan kualitas. Ya, kalau kita tidak paham bahasa Arab akan beda tak? Sudah, ini contoh tadi 3 kita sebutkan. Ya. Maka kalau kita terus seperti ini, ya, otomatis kualitas juga seperti itu saja. Dan kita ini mau memahami Al-Quran dengan baik. Ya, kalau kita cuma taklim saja terus, bukan berarti taklim tidak bagus. Taklim bagus, ya, kita belajar, dapat ilmu tentang akidah, ilmu tentang fikih, bagus. Cuman masalahnya kita cuma sampai situ saja batasannya. Paham ya? Tidak ada perkembangan. Ya, sudah berapa tahun kita taklim misalnya? Ada yang sudah 10 tahun kenal dakwah. Sudah ada tak? Ada. Saya belum 10 tahun. Jelas ya? Karena belajarnya beda. Kalau belajar mau bagus, pondasinya dulu diperkuat. Kita mau belajar Al-Quran, mau belajar hadis.
Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Kita belajar Al-Quran dan hadis pakai bahasa Indonesia, beda kualitasnya sama yang belajar pakai bahasa Arab. Paham ya? Nah, maka itu dulu diperkuat. Jadi kalau kita mau berhasil dalam belajar, ya fokus dalam belajar bahasa Arab. Semua orang bisa, tidak ada yang tidak bisa paham bahasa Arab. Ya, cuman kesabarannya yang sulit itu. Ya, makanya disebutkan oleh Allah, wa ma yulaqqaha. Ya, tidak ada yang bisa memahaminya, mendapatkannya, illal ladzina sabaru, kecuali orang yang sabar. Apa saja kalau kita mau cari, ya, mau dapatkan, sabar-sabar ki. Hah? Ya, sama makanya ucapan penyair dalam bahasa Arab mereka sebutkan, man yastabir lil ilmi yadhfar binailihi, siapa yang bersabar dalam belajarnya, menuntut ilmunya, yadhfar binailihi, dia akan bahagia apalagi kalau dia sudah dapat. Wa man yakhtubil hasna yasbir alal badli, orang yang mau melamar wanita cantik harus sabar kumpul panai. Jelas ya? Wa man la yudhillan nafsa fi talabil ula yasiran ya isdahran tawilan akhadhullin, siapa yang tidak mau sabar belajar sebentar, ini sebentar dia. Kita bisa paham ini semua itu 1 tahun maksimal, paling lama. Saya itu tidak mengajar lewat dari itu. 1 tahun itu kita sudah bisa baca, sudah paham terjemahannya, cara menerjemahnya dalam waktu 1 tahun. Tinggal kita mau sabar 1 tahun atau tidak. Paham ya? Ya, karena demikian kata para ulama tadi, yang mereka sebutkan bahwasanya ilmu seperti itu. Ya, kalau tidak mau sabar sejenak, ya isdahran tawilan akhadhullin, selamanya akan terus seperti itu. Tinggal tanya diri sendiri, mau seperti itu terus atau tidak. Paham ya? Ya, ini kita jadi perbaiki mulai dari sekarang, perbaiki belajarnya. Ya, kalau kita tanya saya dulu belajarnya juga asal taklimi. Ya, tapi semenjak dinasihati terus, ada ustaz di Makassar, ya belajar saja bahasa Arab, daripada begitu-begitu, akhirnya fokus di situ. Bukan berarti taklimnya ditinggalkan, taklimnya tetap jalan, tapi ada namanya prioritas dalam belajar. Jadi dalam belajar apa? Ada yang menjadi prioritas. Jadi kalau misalnya jadwal belajar bahasa Arab tabrakan dengan tabligh akbar, yang mana dipilih? Nah, tabligh akbar Sulselbar, iya bahasa Arab, jelas ya. Kenapa tabligh akbar Sulselbar tidak kita datangi? Kenapa bahasa Arab kita datangi? Ya tentunya karena beda. Kalau tabligh akbar Sulselbar, kita tahu asal usulnya kenapa itu tabligh akbar Sulselbar dibuat. Ya, untuk menarik apa? Menarik orang awam supaya dia bisa datang, kenal dakwah, kenal sunnah. Kalau kita apa fokusnya? Jelas ya? Jadi bukan di situ lagi tujuan kita. Jadi kita ini sudah lama kenal sunnah, cari fokus lain, kita mau naik tingkat selanjutnya. Ya. Bukan berarti kita harus jadi ustadz, tapi minimal kita paham bagaimana caranya ustadz itu membaca kitabnya kalau dia mengisi kajian. Jadi kita kalau datang kajian bisa dibawa kitab Arabnya, ya, sambil ditulis faedah-faedahnya, tak? Bukan begitu terus kita bawa buku tulis. Padahal memang bawa buku tulis bagus. Cuman kalau kita bisa bahasa Arab, bawa kitab yang sama dengan ustadz, meringkas waktu atau tidak? Meringkas. Paham ya? Iya, apalagi kebanyakan ustadz itu kalau kajian kan ada pasti kitabnya, pegangannya.
Sama Ustaz Abdul Qadir hafizahullah, beliau kalau kajian dikumpul materinya dalam websitenya, tapi bahasa Arab, tapi lengkap. Jadi semua ucapan yang dia bawa, misalnya ucapannya Al Hasan Al Basri, ya, disebutkan al-yaum salasa, hari itu cuma 3. Di situ sudah ada. Kami mencatat, kita tinggal lihat. Nah ini Masya Allah, nah, sudah ada. Kita mau terjemah sendiri bisa. Nah beda kalau kita baru tidak paham bahasa Arab, ya, masih begitu-begitu terus, pasti ya hari itu ada 3. Belum lagi sumbernya mau kita cari, ya kan? Nah itu bedanya kalau kita paham bahasa Arabnya. Jadi sangat penting itu, sangat penting memudahkan kita untuk memperdalam lagi dalam belajar. Jadi bukan cuma di situ-situ terus. Ya, saya itu kadang merasa kayak kasihan, jelas ya. Mungkin rasa kasihan atau bagaimana sama ikhwah-ikhwah kalau sudah lama kajian tapi seperti itu saja. Bukan apanya, umur kita itu singkat. Jelas ya? Kalau cuma taklim gitu terus bagus nih. Ya, cuma masalahnya kita bisa naik ke atas tapi malah tidak naik. Nah, caranya naik bagaimana? Ini lewat bahasa Arabnya. Jelas ya? Nah, sekarang yang akan kita pelajari nanti, karena pertemuan ini belum, ini 2, sharaf dan nahwunya. Nah, sekarang apa itu sharaf? Kalau kita mau ibaratkan paling ringkas, sharaf itu membuat kata. Kalau nahwu membuat kalimat. Tahu apa bedanya kata sama kalimat? Hah? Ini kallamallahu Musa, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini namanya satu apa ini? Satu kalimat. Kallama namanya satu kalimat atau satu kata? Kata. Allahu satu kalimat atau satu kata? Satu kata. Musa satu kalimat atau satu kata? Satu kata. Jelas ya? Jadi dibedakan. Kalau sharaf membuat kata, kallama Allahu Musa. Kalau nahwu membuat kalimat. Ya. Dari situ sudah paham yang mana penting dulu. Yang mana duluan? Sharaf atau nahwu? Kata dulu pasti. Ya enggak? Bagaimana kita bisa menyusun satu kalimat seperti ini kalau ini satu-satu tidak dimengerti? Paham? Jelas ya? Sama misalnya anak kecil, mana duluan dia? Jalan atau lari? Hah? Anak-anak bisa berdiri. Ya, yang paling pertama dia pelajari nanti apa? Lari atau jalan? Jalan. Hah? Karena orang berlari harus bisa jalan. Sama. Orang mau membuat kalimat harus bisa buat kata. Dan membuat kata itu sebenarnya sangat mudah. Saya kasih contohnya sangat mudahnya. Ya. Pernah tidak kita bertanya-tanya, kenapa itu orang bisa baca kitab gundul tidak ada harakatnya? Apakah nahafal semua itu satu buku? Hah? Pernah terpikirkan itu? Apakah dia hafal semua kosakata? Jadi dia belajar Dursul Lughah, hafal semua itu kosakata dalam Dursul Lughah? Ada begitu? Enggak. Biar kita cari ustaz siapa, ada dia hafal semua kosakata? Enggak.
Bayangkan itu kosakata begini tebalnya, Kamus Al-Munawwir gini tebalnya, mau dihafal semua? Enggak. Kenapa bisa? Ada pola atau wazan. Ini untuk membuat kata ya. Jadi kita sudah paham ini duluan lah, sorof duluan, membuat kata dulu. Ya, makanya orang bisa baca kitab gundul. Kenapa bisa? Saya berikan contoh. Iya. Apa bacanya? Jalasa. Artinya duduk. Iya. Kalau kita ubah tambah alif, kemudian ubah harokatnya, jalisun. Apa artinya? Orang yang duduk. Ya, yang duduk. Biar tidak pakai orang bisa. Yang duduk. Ini satu pola, ini bisa dipakai untuk semua. Contoh, qatala, membunuh. Maka ketika kita mau cari qatala, membunuh, kalau pelakunya apa bahasa Arabnya? Misalnya fulan pembunuh, yang membunuh. Ini lihat, jalasa tadi duduk, yang duduk jalisun. Qatala membunuh, yang membunuh kasih samai polanya. Qatilun. Apa artinya? Sama terjemahannya, yang membunuh. Ya. Saya kasih lagi contoh, misalnya kita bilang ya, zahaba, pergi. Berarti kalau orangnya yang pergi, apa bahasa Arabnya? Zahibun. Zahibun. Sama semua? Sama? Jalisun, qatilun, zahibun. Ya enggak? Sama semua. Apa artinya zahibun? Yang pergi. Contoh lagi. Nazara. Nazar. Nah, melihat. Kalau ini, si ini pergi nazar, orangnya, dia. Yang nazar, apa bahasa Arabnya? Nazirun. Ya, huwa nazirun, dia orang yang menasar. Nasara, menolong. Kalau orang yang menolong, bahasa Arabnya apa? Nasirun. Biar saya tidak kasih harokat, apa bacanya? Nasirun. Kenapa bisa ditahu tidak ada harokatnya? Sama ji, sama polanya. Toh, ngerti ji? Itu membuat kata, kata-katanya. Jalisun, qatilun, rahibun, nadhirun, nasirun. Apa artinya? Yang menolong. Sama cara menerjemahnya. Paham ya? Satu lagi, kataba, menulis. Kalau ada orang kerjanya menulis terus, jurnalis. Apa bahasa Arabnya? Katibun, kasih sama. Paham enggak? Jadi kita bayangkan kalau enggak paham pola, ini semua dia hafal satu-satu. Jalasa duduk, jalisun yang duduk, qatala membunuh, qatilun yang membunuh,
Zahaba pergi, zahibun yang pergi, nazara melihat, nazirun yang melihat. Capek. Capek atau tidak? Capek. Makanya saya tidak pernah belajar begitu. Ya, tapi satu saja, pahami polanya, yang lain samakan dengan pola yang sama dengannya. Paham? Paham? Jadi begitu. Jelas ya? Jadi kita itu tidak pernah orang baca kitab dia hafal semua kosakata dalam bukunya. Tidak. Dia paham polanya, maka tahu cara membacanya. Paham? Paham sampai sini? Ini baru satu pola. Bayangkan kalau semua pola kita tahu. Dan mengetahui semua pola itu lebih gampang daripada menghafal semua kosakata. Kalau kita belajar durusul lughah, apa dibikin? Menghafal. Apa dihafal? Pola atau kosakata? Kosakata. Kalau kita belajar nahwu sharaf, ya kita belajar sharaf, polanya kita hafal. Otomatis kosakata yang lain yang tidak kita tahu, selama kita tahu kata dasarnya, kan ini kata dasar namanya. Ini semua dasar. Toh? Selama kita tahu qatala, nanti kita akan tahu yang membunuh qatilun. Tahu zahaba pergi, yang pergi zahibun. Nazara melihat, yang melihat nazirun. Begitu semua. Jelas ya? Itu kalau kita hafal polanya saja lebih enak daripada hafal kosakatanya. Paham enggak? Ngerti kita? Itu bedanya. Itu bedanya orang kalau dia belajar durusul lughah sama belajar sharaf. Makanya saya kalau ada minta, Ustaz mengajar dulu sharaf. Kau ini buang-buang hidup. Buang-buang hidup. Kenapa buang-buang hidup? Waktu bisa dipakai belajar sharaf, kau pakai pergi hafal kosakata. Ya enggak? Harusnya kita bisa hafal pola sehingga tahu banyak kosakata, kau malah mau pergi hafal satu-satu. Jelas? Mengerti maksudnya? Gitu. Iya. Paham ini ya? Makanya ini kalau sudah dipahami, itu yang tidak ada harokatnya bisa semua dibaca. Ya. Biar lagi tidak ada tulisannya. Ini tadi bacanya apa? Nasirun, sama seperti polanya. Ini katabah, menulis. Kalau yang menulis katibun, biar tidak ada di sini kitab gundulnya ditahu nih. Ya enggak? Kan orang biasa tanya, bagaimana caranya baca kitab gundul? Ini ada polanya. Ya, sekarang kalau kita sudah tahu polanya, biar tidak ada di situ ditahu nih. Paham ji? Biar ini sudah tidak ada, kita tahu yang menolong. Apa bahasa Arabnya orang yang menolong? Nasir. Makanya itu ada orang kasih nama anaknya Nasiruddin. Ya. Apa artinya Nasir? Menolong. Ad-din, agama. Ya, yang menolong agama. Nasiruddin, bukan nasi kuning. Sinampe penjaya. Paham ini ya? Tahu sih bedanya tak? Ini kalau kita pahami pola itu sudah. Dan pola itu sedikit sekali ji. Pola dalam bahasa Arab totalnya 22. Berapa? 22. Banyak atau sedikit? Sedikit. 22. Yang paling sering muncul 15. Berapa? 15. Berarti yang pola yang harus dihafal nanti cuma berapa? 15. Jelas ya? Cuma 15 pola. Cuma 15 wazan. Itu yang paling sering muncul. Bagaimana? Mau hafal kosakata durusul lughah atau hafal 15 pola? Paham ya?
Adapun yang di luar pola, nah itu nanti kalau ada yang di luar pola, kita cari saja di kamus. Itu. Ya, jadi jangan dikira ustadz. Kalau ada orang jadi ustadz, dia tidak pernah buka kamus. Bukan. Justru kalau dia jadi ustadz, pasti sering-sering juga buka kamus. Dia cari apa artinya ini kosakata baru. Paham ya? Kadang ustadz seperti itu. Tapi selama di dalam pola, dia cuma lihat, ini artinya, ini cara bacanya. Tapi kalau di luar pola, baru dibuka kamus. Jadi kita itu tidak selamanya buka kamus. Kita buka kamus kalau ada kata di luar pola. Misalnya yang tidak ada polanya. Ini tidak ada samanya ini. Hadza, apa artinya? Cari di kamus. Ini artinya ternyata ini. Tapi kalau yang ada polanya, biar tidak ditahu artinya. Yang penting ditahu ini kata dasarnya, ditahu semua nih. Biar lagi tidak ada harokatnya, biar lagi tidak ditulis, ditahu ji. Paham ya? Nah itu bagusnya. Cuman berapa pola? 15. Ya, tinggal kita kembali lagi tadi mau sabar atau tidak. Karena sebelum dipelajari itu 15 pola, ada aturan-aturan yang harus ditahu dulu. Aturan-aturannya supaya nanti kita tidak sembarangan kasih pola-pola ini. Oh ini begini. Tidak. Jelas ya? Jadi ada juga aturannya yang perlu dipahami. Tapi mengerti sampai sini? Ini ilmu apa? Sharaf. Jelas ya? Beda nanti ilmu nahwunya. Ilmu nahwunya itu harokat terakhir yang harus dipelajari. Kapan dibaca? Jalisun. Kapan dibaca? Jalisan. Kapan dibaca? Jalisin. Itu urusan nahwu. Jadi urusan harokat berubah. Ya. Nadhirun, nadhirin, nadhiran. Perubahan-perubahan harokat urusannya nahwu. Tapi untuk membuat satu kata urusannya sharaf. Ngapain kita urus harokat saja? Kalau kata saja kita tidak paham. Mengerti? Makanya yang mana duluan? Sharaf dulu supaya gampang ki ini nanti. Gampang ki nanti di sini. Kalau kita tidak paham ini susah di sini. Susah. Ya, biar lagi Ustaz Ubaid mengajar. Kenapa biasa ada yang berhasil? Ada memang misarafnya, ada dasar-dasarnya. Jelas ya? Ada dasar-dasarnya. Iya. Pernah ada daurah, kan beliau hafizahullah termasuk guru saya, kan banyak membuka daurah. Pernah ada di Al-Haud, depannya Samratulangi. Langsung nahwu. Langsung nahwu. Nahwu dulu, selesai nahwu baru sarafnya. Itu pasti akan beda jadinya. Kalau orang yang ikut daurahnya, orang pernah belajar saraf, pasti narasa enak, gampang nih. Tapi kalau orang yang nol, memang tidak pernah, susah nih. Jelas ya? Taib. Dan ini buku yang akan kita pelajari nanti sampai selesai dua-duanya. Saraf nahwu 67 halaman. Banyak atau sedikit? Belajar 67 halaman, bisa paham ini, cara menerjemahnya, cara bacanya biar tidak ada harokatnya. Gampang atau susah? Gampang itu nanti, insyaallah. Jelas ya? Yang penting jangan ki alfa-alfa, Pak. Kalau 3 kali ki alfa aku kasih keluar ki, mana apa yang membayar? Tidak peduli, saya tidak butuh uang. Jelas ya? Kalau bukan dipanggil ke sini, tidak mau juga aja datang ke sini. Ngapain subuh-subuh ke sini? Jauhnya lagi. Jadi jangan kita bilang, saya jauh rumahku ke sini, saya jauh Tonjak. Lebih jauh lagi. Paham ya? Jadi ini kita manfaatkan betul, ya mumpung mau ya. Jelas ya? Ini jadi kita manfaatkan, nanti kita akan belajar sarafnya, cara membuat kata perkatanya. Jadi nanti biar kita tidak tahu harokatnya, bisa dibaca.
karena tahu polanya. Paham ya? Baik, cukup dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang kerja kalau Sabtu? Yang kerja, kalau itu kewajiban. Nggak ada Ji, nggak ada. Jadi kita jam 9 dia, saya jam 7. Makanya kemarin saya bilang hari Ahad tapi ada taklimnya Ustaz Ansari biar hari Sabtu. Jadi nanti tiap belajar paling lambat kita mulai 5:30. Jangan Ki, hari Sabtu saja. Jadi hari Sabtu paling lambat mulainya 5:30 ya, selesainya paling lambat 6:30 lah. Bisa lah lewat-lewat sedikit ya, supaya nanti langsung mak singgah di sekolah. Tidak pulang mak. Baik, cukup ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pendahuluannya. Jadi yang penting itu sabarnya ya, sabarnya. Kemudian saya kasih tips untuk murajaahnya. Bagaimana kita nanti kalau sudah belajar, apakah dibuka terus bukunya? Tidak ya, 2 kali saja dibuka. Kalau sudah kita belajar pekan ini, Sabtu ini misalnya kita sudah belajar, terus yang sudah kita pelajari misalnya 1 halaman, bagaimana caranya kita murajaah? 2 kali saja ya. Itu tipsnya juga dari adiknya Ustaz Zul. Dia bilang, antum kalau murajaah setiap berapa kali? Ya, banyak kali Ustaz. Susah. Kalau kita belajar banyak susah, tapi 2 kali saja. Kapan itu? Ya, setelah belajar itu 1. Kenapa harus setelah belajar? Karena orang diukur pemahamannya di sini. Pemahamannya di sini diukur. Tadi dia sudah belajar, setelah pulang dia buka. Kalau dia tidak pahami apa yang dia pelajari, berarti dia tidak paham, tidak mengerti, tidak berhasil tadi. Jelas ya? Tapi kalau dia buka setelah belajarnya, dia paham Ji. Oh iya. Nah, berarti aman. Tinggal nanti yang keduanya kapan? Sebelum belajar. Ya, sebelum belajar dia baca lagi. Kalau dia masih paham, alhamdulillah. Kalau dia tidak paham, buka mini rekamannya. Jelas ya? Jadi malamnya begitu. Jadi kita itu murajaah seperti itu. Beda kalau Al-Quran, kita murajaah Al-Quran harus setiap saat. Karena susah kalau tidak setiap saat, nanti hilang. Nah, kalau ini kenapa 2 kali saja cukup? Karena ada buku. Ada buku, ada micatatanta, ada cara-caranya. Kita tinggal baca ulang. Kalau sudah paham berarti aman. Kalau tidak paham, setelah belajar di murajaah, pulang dari sini, ya antar dulu istri. Sudah itu selesai, tidak ada yang dikerja. Baru buka buku. Apa tadi ini? Nah, di situ nampak. Berarti kita kurang pahamnya di situ. Chat mak di situ. Jelas ya? Karena itu nomorku ada Jita, nanti minta dihasbi. Bisa Ji. Baik, cukup ya. Saya catat dulu siapa-siapa yang hadir hari ini. Di absen Ki. Kalau tidak ada Ki, ku cari Ki. 3 kali ku pecah Ki. Baik, hasbi ya. Sampingnya antum Sulaiman. Ada kerajaan tak? Sulaiman menguasai jin. Sampingnya enggak. Ibnu. Tidak pakai Yunus kita, bahaya kalau pakai Yunus. Kalau pakai Yunus gantian Ki. Masya Allah. Dan jeling. Kita siapa nama tak Pak? Antum Abu Akif di
Ini siapa lagi nama ta? Erwin di? Erwin. Teman bola aku nih. Mantap. Irwan. Hah? Irwan. Oh, beda satu huruf. Dua. Erwin Irwan. Sampingnya Abu Fatir. Ini siapa lagi? Ini sampingnya. Kalau mahasiswa aku tahu semua nih. Ya, Idan. Terus ini siapa lagi nama tak? Seniorku ini. Baik, kita cukupkan ya sampai sini. Oh itu. Sampingnya Nabil. Siapa lagi nama tak? Hah? Nabil juga. Oh iya. Siapa nama tak? Jauh dulu gitu ya. Main. Sampingnya Safiuddin. Ishak. Isafuddin. Iya, Isafuddin Ismail. Jadi yang mana ini? Isafuddin atau Ismail? Insyaallah cacat ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Insyaallah nanti pekan depan sama akidahnya ya. Jadi pekan depan sama akidahnya kita ambil sekaligus. Nanti kalau bisa ini menghemat waktu. Karena kapan kalau begini saya tulis lagi lah. Berdiri lagi, jalan lagi. Ya mungkin tak 1 menit 2 menit jadi berdiri jalannya. Ada aja nanti dia cari. Nanti tanya ke bos Lido. Ya beliau paling paham caranya. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulpen biasa. Yang penting bisa menulis. Bisa juga. Iya. Enggak kebawa, ada yang ada karet ujungnya.